Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pencapaian SMA Negeri 1 Jonggat di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Dian Iskandar Jalani MA yang mulai bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jonggat pada Januari 2020. Secara umum kami membagi menjadi 4 bagian penting informasi tentang kinerja SMA Negeri 1 Jonggat tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan apa yang kami sebut sebagai 4P komitmen mutu SMAN 1 Jonggat. P yang pertama adalah profil, P yang kedua adalah penampilan, dan P yang ketiga adalah pelayanan, serta P yang keempat adalah prestasi. Kami mulai dari profil SMAN 1 Jonggat. Nama sekolah yaitu SMA Negeri 1 Jonggat dengan alamat di Jalan Raden Puguh nomor 212 di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat. Kode pos yaitu 83561 dan alamat surat elektronik atau email yaitu info@smn1jonggat.sch.id. Adapun laman atau alamat website SMN 1 Jonggat yaitu www.sman1jonggat.sch.id dengan kepala sekolah yaitu Bapak Dr. Dian Iskandar Jalani MA sebagai sekolah yang berstatus sekolah negeri dengan nilai akreditasi A pada saat penilaian akreditasi yang terakhir. Dan gedung yang dimiliki SMA 1 Jonggat adalah gedung permanen dengan nomor NPSN sekolah yaitu 50201393. Adapun yang menjadi visi dan misi SMN 1 Jonggat adalah visi yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berprestasi. Sedangkan cara atau langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Jonggat untuk mencapai atau untuk mewujudkan visinya dirumuskan dalam 8 misi. Yang pertama adalah meningkatkan pengamalan ketakwaan dan akhlak mulia yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, rasa kebangsaan, budaya bangsa, dan lingkungan hidup. Dan misi yang kedua adalah mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi terbaik. Kemudian misi yang ketiga adalah mewujudkan pelaksanaan pembelajaran dengan pengembangan karakter secara integratif dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Dan misi yang keempat adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui penguasaan pembelajaran abad 21 yang bercirikan pada berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sedangkan misi yang kelima adalah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang seni, budaya, olahraga, dan ilmiah yang berorientasi pada prestasi. Sedangkan yang keenam sebagai misinya adalah memudayakan kegiatan literasi dengan menumbuhkan sikap gemar membaca serta rasa ingin tahu yang tinggi secara mandiri. Dan misi yang ketujuh adalah menyediakan sarana dan prasarana yang berstandar nasional pendidikan serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Misi yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya pemenuhan pelayanan optimal kepada peserta didik. Berikutnya adalah tentang struktur organisasi SMA Negeri 1 Jonggat tahun pelajaran 2020. Dapat kita lihat di dalam tayangan slide bahwa kepala sekolah dengan komite sekolah sebagai dua lembaga di dalam SMA Negeri 1 Jonggat sebagai dalam manajemen, dalam pengelolaan sekolah menjalankan fungsi-fungsi koordinatif dengan komite sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh kepala sub bagian TU, kemudian dilengkapi dalam struktur juga adalah wakil kepala sekolah, ada 4 yaitu bagian kurikulum, kemudian kesiswaan, sarana prasarana, dan juga dibantu oleh Wakasek bidang humas. Kemudian di bawahnya ada koordinator BK, ada kepala perpustakaan, kemudian kepala lab IPA, dan di dalam pelaksanaan
pelaksanaan manajemen sekolah juga dibantu oleh ada beberapa tim. Yang pertama adalah tim pengembang sekolah, ada tim pengembang kurikulum, tim kesiswaan, dan yang terakhir adalah tim supervisi akademik dan PKG. Dan selanjutnya di bagian lain juga ada pembimbing akademik atau wali kelas serta guru-guru yang di bawahnya tentu ada peserta didik yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam institusi atau lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Jonggat. Kemudian SMA Negeri 1 Jonggat dipimpin oleh Bapak Dr. Dian Iskandar sebagai Kepala SMA Negeri 1 Jonggat, yang bernama lengkap Bapak Dr. Dian Iskandar Jalani MA, tepat tanggal lahir Lombok Tengah 1 Desember tahun 1973 dengan NIP 1973 1231 1998 02 1008 yang pangkat atau golongan terakhir pada saat ini adalah pembina tingkat 1-4B. Jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Jonggat. Pendidikan terakhir kepala sekolah adalah S3 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada slide berikutnya adalah tentang data guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Jonggat. Berdasarkan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan status kepegawaian. Kalau di SMA Negeri 1 Jonggat jumlah guru atau pendidiknya itu sebanyak 70 orang dengan 37 sebagai ASN atau guru yang berstatus negeri, kemudian 33-nya adalah masih dengan status guru tidak tetap. Begitupun dengan di bagian tenaga kependidikan yang negeri atau ASN itu ada 6 orang, yang 12 orang statusnya sebagai pegawai tidak tetap. Kemudian data guru dan tenaga pendidikan itu berdasarkan status pendidikan. Jadi untuk di TU ada SMA 14, D3 ada 1, S1 65, S2 ada 8, kemudian S3 yaitu 1 orang. Kemudian data guru SMA 1 juga berdasarkan golongan. Jadi guru-guru atau pendidik di SMA Negeri 1 Jonggat yang secara berdasarkan golongan maka dapat dilihat persentasenya. Kemudian begitupun dengan tenaga pendidikan sebagaimana kita lihat pada slide tentang persentase berdasarkan golongan. Selanjutnya adalah informasi tentang data jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Jonggat. Untuk yang kelas 10 jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Jonggat yaitu sebanyak 353 peserta didik. Yang kelas 11 adalah 315 peserta didik dan yang kelas 12 adalah 308 peserta didik. Sehingga hari ini jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Jonggat yaitu sebanyak 976 peserta didik. Sebagai bagian dari profil yang terakhir adalah kanal media SMA Negeri 1 Jonggat. Kita bisa mengunjungi atau melihat SMA 1 Jonggat dengan segala aktivitas dan geliatnya di www.sman1jonggat.sch.id. Begitupun juga aktivitas SMA Negeri 1 Jonggat juga bisa dilihat melalui akun YouTube SMN 1 Jonggat Official. Jadi geliat dan aktivitas SMA Negeri 1 Jonggat juga bisa dilihat melalui akun Instagram yaitu SMA Negeri 1 Jonggat. Baik, sebagai bagian yang berikutnya dari komitmen 4P SMA Negeri 1 Jonggat yaitu penampilan. Untuk memperbaiki tampak atau penampilan SMA Negeri 1 Jonggat, kami sudah melakukan berbagai perbaikan atau pembaruan pada banyak sisi. Mulai dari tampak depan pintu gerbang. Untuk running text yang selama ini tidak berfungsi dengan baik sudah diperbaiki dan sekarang sudah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian
yang kami juga pugar dan perbaiki adalah tampak depan gedung yang paling strategis di SMA Negeri 1 Jonggat yang selama ini bangunannya terkesan agak tertutup. Kami lakukan pembenahan, melakukan perubahan dengan tampak depan itu kami buka sehingga piala-piala misalnya yang selama ini tersimpan tidak terlihat di dalam, kami buatkan tempat pada bagian depan yang selama ini ada tembok di sana, kami bongkar dan kami posisikan itu sebagai tempat untuk memajang piala sebagai bentuk ekspresi dari kesyukuran bahwa sekolah kita sudah memiliki banyak sekali capaian-capaian yang dibuktikan dengan piala-piala sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi SMA Negeri 1 Jonggat yang selama ini tidak dilihat, tidak bisa dinikmati oleh warga sekolah, apalagi orang luar. Sekarang warga sekolah maupun masyarakat luas maupun publik sudah bisa melihat capaian-capaian SMA Negeri 1 Jonggat dalam bentuk piala-piala maupun piagam-piagam yang kami pajang di bagian depan gedung sekolah. Kemudian ada beberapa sisi yang selama ini kosong tidak dimanfaatkan. Kami memanfaatkan itu pada dinding-dinding lorong kosong yang selama ini tidak ada gambar, tidak ada konten. Kami manfaatkan untuk menjadi lukisan atau gambar modern yang kita sebut sebagai mural yang dilukis oleh guru seni SMA Negeri 1 Jonggat. Sekarang lorong yang selama ini tidak ada gambar, kita isi dengan gambar-gambar yang bernuansa edukatif, sehingga pesan-pesan pendidikan juga sampai, pesan-pesan seni juga dapat kita sama-sama nikmati. Selanjutnya, salah satu perubahan besar yang kami lakukan terkait dengan penampilan adalah merubah bagian lahan yang selama ini tidak dikelola, tidak berfungsi dengan baik, yang selama ini dibuat sebagai tempat parkir yang kadang ditempati juga kadang tidak sesuai dengan cuaca. Kalau hujan tidak dimanfaatkan, akan tapi sekarang kita ubah lapangan parkir yang selama ini terkesan agak kurang terawat dengan baik, kita ubah dia menjadi taman literasi, sehingga pada tanggal 24 September lalu diresmikan oleh Bapak Kepala Dinas Taman Literasi ini, sehingga mudah-mudahan Taman Literasi ini bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar untuk menjadikan gerakan literasi, gemar membaca itu menjadi bagian dari tradisi sekolah, menjadi bagian dari tradisi warga sekolah dan terutama peserta didik. Sehingga tempat yang selama ini tidak terawat, tidak dimanfaatkan dengan baik, sudah kami lakukan pembenahan, perubahan-perubahan sehingga dia menjadi tempat yang nyaman untuk dijadikan sebagai tempat membaca maupun tempat atau lokasi kegiatan-kegiatan edukatif lainnya. Ini adalah tampak sebelum dan sesudah dipugar, setelah diperbaiki dari saat pengerjaan maupun setelah selesai. Kemudian salah satu sudut atau tempat yang selama ini kosong tidak dimanfaatkan adalah ada sisi ruang di depan kelas, gedung depan. Kami isi dengan membuat hidroponik. Jadi hidroponik ini adalah salah satu isi dari mata pelajaran PKWU ya, prakarya dan kewirausahaan. Lahan-lahan kami ke depannya juga lahan-lahan yang tidak terisi akan kami isi dengan budidaya tanaman, baik hidroponik maupun tanaman-tanaman lain yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan lahan yang juga sesuai dengan muatan kurikulum khususnya kewirausahaan ke depannya.
Kemudian yang kami rubah juga adalah yang kami perbaiki adalah lab sekolah, lab biologi dan lab fisika yang alhamdulillah pada saat ini sudah rampung 100% sehingga tinggal diserah terimakan, dan kemudian pada tahun pelajaran 2020-2021 untuk semester genap sudah bisa dimanfaatkan sebagai aktivitas tempat praktik peserta didik. 4P yang ketiga sebagai komitmen 4P SMA Negeri 1 Jonggat adalah pelayanan. Untuk pelayanan, sebagaimana kita ketahui, sejak awal 2020 kita melakukan banyak sekali penyesuaian terhadap situasi, khususnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali sisi kehidupan termasuk di bidang pendidikan yang kita harus melakukan pengadaptasian. Maka untuk SMA Negeri 1 Jonggat sejak penerimaan peserta didik baru, kemudian yang dilanjutkan oleh masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kami melakukan penyesuaian dan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan secara manual juga kita lakukan secara virtual. Untuk PPDB kita melalui pendaftaran melalui Google Form. Kemudian untuk MPLS kami memanfaatkan akun YouTube sekolah SMA 1 Jonggat untuk melakukan kegiatan-kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Penyampaian materi dan respon peserta didik kami lakukan melalui akun sosial media resmi kami, yaitu akun YouTube SMAN 1 Jonggat. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran itu lebih banyak kita lakukan secara daring atau online, sehingga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Jonggat dibekali dengan kemampuan pemahaman bagaimana cara menyampaikan materi secara online atau secara daring ketika tatap muka tidak bisa dilakukan. Sehingga di awal tahun pelajaran 2020-2021 kami melakukan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis ICT sebagai bentuk persiapan pembelajaran moda daring atau online. Sebagai bentuk komitmen mutu pelayanan kepada peserta didik, maka sebelum tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan, kami juga melakukan pembekalan kepada pendidik atau guru SMA Negeri 1 Jonggat dengan mengadakan workshop penyusunan RPP Merdeka Belajar, PDR fase 2 dan New Normal, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran online, Bapak Ibu guru dipastikan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang cara-cara melakukan kegiatan pembelajaran non tatap muka atau secara daring. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru juga melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi kegiatan pembelajaran berupa perangkat, kemudian instrumen-instrumen penilaian, dilengkapi juga dengan modul-modul pembelajaran yang dipergunakan selama kegiatan-kegiatan pembelajaran non tatap muka, yaitu secara daring. Kemudian upaya-upaya yang kami lakukan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami melakukan pembelajaran non tatap muka atau secara daring. Kami memanfaatkan teknologi berupa Zoom untuk kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan seharusnya tatap muka tapi tidak bisa karena situasi, maka kita memanfaatkan teknologi Zoom untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran juga dilakukan lebih banyak oleh guru-guru SMA Negeri 1 Jonggat dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Jadi penugasan-penugasan, kemudian penyampaian materi, masing-masing guru memiliki akun Google Classroom sebagai basis aktivitas kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian di samping itu akun YouTube SMA Negeri 1 Jonggat juga dimaksimalkan pemanfaatannya untuk penyampaian materi-materi pembelajaran, sehingga peserta didik bisa menonton
Bapak Ibu gurunya yang menyampaikan materi melalui video dengan mengakses akun YouTube SMA Negeri 1 Jonggat Official. Kemudian salah satu yang kita miliki yang sebagai bentuk komitmen pengembangan diri di bidang teknologi dan pembelajaran, SMA Negeri 1 Jonggat juga membuat sebuah aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi SMAN 1 Jonggat yang menjadi pintu masuk untuk mengakses berbagai macam fasilitas pendidikan, fasilitas pembelajaran secara elektronik, yaitu mengakses aplikasi SMAN 1 Jonggat yang di dalamnya kontennya berisi daftar hadir, kemudian aplikasi Google Classroom, bisa mengunjungi YouTube sekolah, kemudian ada koleksi e-book dan konten-konten yang lain yang tentu arah orientasinya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Kemudian sebagai bentuk komitmen pelayanan juga, tidak semua peserta didik bisa mengakses kegiatan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, maka sekolah mencari solusi jalan keluar bagi peserta didik SMAN 1 Jonggat yang tidak bisa mengakses kegiatan pembelajaran secara online yang disebabkan oleh berbagai macam sebab atau faktor. Maka guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan program guru kunjung, sehingga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Jonggat datang secara aktif melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara luring melalui program guru kunjung, dan ini berlangsung selama kegiatan belajar dari rumah berjalan. Yang tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dikunjungi melalui program guru kunjung. Bagi peserta didik yang bisa melaksanakan pembelajaran daring tetap melakukan pembelajaran jarak jauh melalui kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran pada saat simulasi dan sebelum simulasi kegiatan pembelajaran daring, kami memberikan bantuan pelayanan kepada peserta didik, memberikan paket kuota untuk pembelajaran daring. Kemudian untuk persiapan kegiatan pembelajaran simulasi pertama itu kami memberikan kelengkapan pelaksanaan protokol COVID-19 berupa face shield, berupa masing-masing siswa juga kita berikan masker. Di samping itu juga setiap peserta didik kami berikan kuota kartu perdana untuk kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan SMAN 1 Jonggat, maka sekolah mempersiapkan, melengkapi diri dan fasilitasnya dengan fasilitas-fasilitas kesehatan berupa tempat cuci tangan, kemudian himbauan-himbauan, poster-poster yang mengajak seluruh warga sekolah maupun masyarakat untuk tetap patuh melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 yang 3M menjadi penekanan utama, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan sesering mungkin melakukan aktivitas mencuci tangan untuk kesehatan bersama untuk upaya pencegahan COVID-19. Nah, pada saat pelaksanaan simulasi maupun pada saat pelaksanaan pembelajaran sistem SIP, SMA Negeri 1 Jonggat secara konsisten tetap menerapkan protokol dan pemenuhan kelengkapan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian pada saat simulasi SMA, untuk memastikan SMAN 1 Jonggat menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dengan baik, maka protokol-protokol kesehatan dijalankan sesuai dengan ketentuan. Setiap orang, setiap warga sekolah yang akan memasuki lingkungan sekolah diharuskan melalui proses screening termogan
dan setelah masuk lingkungan sekolah harus melakukan proses cuci tangan. Hal-hal tersebut juga kita terapkan selama proses pelaksanaan simulasi tatap muka yang pada bulan September lalu, SMA Negeri 1 Jonggat juga menjadi salah satu sekolah yang diperbolehkan untuk melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Selama pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan, semua berjalan dengan baik. Sekolah maupun pengelola sekolah patuh, tunduk, sehingga sampai akhir simulasi pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan, tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik. Begitupun dengan pekan ini dan pekan yang lalu, SMA Negeri 1 Jonggat menjadi salah satu sekolah juga yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem SIP. Kemudian setiap akhir pekan SMA N 1 Jonggat bersama dengan pengawas pembina melakukan koordinasi, melakukan komunikasi dengan baik secara intens, melakukan evaluasi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan begitu seterusnya, sehingga hal-hal yang menjadi masalah dapat kita atasi, dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian bentuk pelayanan berikutnya adalah pada saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran, semua juga dilaksanakan secara online. Maka ujian tengah semester dan begitu juga rencananya pada saat ujian semester yang akan datang, semua akan kita laksanakan secara online berbasis pada aplikasi CBT dan Google Form di SMA Negeri 1 Jonggat. Apakah pembelajaran dilaksanakan secara luring maupun daring, tetap evaluasi pembelajaran akan dilaksanakan oleh SMN 1 Jonggat dengan berbasis pada aplikasi CBT yang telah diaktifkan dan telah dimiliki oleh SMAN 1 Jonggat. Kemudian bentuk pelayanan berikutnya, SMAN Negeri 1 Jonggat sudah melakukan upaya-upaya merintis kerjasama dengan berbagai institusi, dengan lembaga. Ada yang sudah dilaksanakan, ada yang sedang melakukan komunikasi penjajakan, dan ada juga lembaga-lembaga yang kita sudah bangun komitmen untuk melakukan kerjasama. Yang sudah kita lakukan adalah penandatanganan naskah kerjasama dengan SMA Negeri 1 Jonggat, dengan kantor bahasa, dan berbagai item-item program yang berorientasi pada kebahasaan. Kemudian pada pekan lalu, SMA Negeri 1 Jonggat juga menjalin kerjasama dengan SMKPP, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Mataram, yang orientasi dan muatan utama dari lembaga SMKN PPN ini adalah bidang pertanian, dan SMN 1 Jonggat merintis kerjasama, melakukan dan menandatangani kerjasama dengan SMK PPN karena kita untuk mata pelajaran kewirausahaan kita akan mengembangkan budidaya pertanian modern, yaitu budidaya pertanian hidroponik, sehingga SMK PP Mataram adalah sekolah yang memang sudah memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, yang memadai untuk menjadi sekolah yang akan membimbing, yang akan membersamai SMA 1 Jonggat dalam melaksanakan pembelajaran kewirausahaan untuk pengelolaan budidaya agrikultur. Baik, kemudian yang selanjutnya 4P yang terakhir sebagai 4P komitmen mutu SMA 1 Jonggat adalah prestasi. Selama kurun waktu Januari 2020 sampai dengan hari ini, SMAN 1 Jonggat sudah mencatat beberapa capaian prestasi, baik itu akademik maupun pencapaian non-akademik. Yang pertama yaitu siswa atas nama Hamdani mendapatkan penghargaan perunggu, meraih penghargaan perunggu pada KTU Matematika. Kemudian yang dilaksanakan pada bulan September 2020. Selanjutnya masih atas nama Hamdani juga dapat mengikuti kegiatan Olimpiade Matematika Asia Tenggara SEAMEO, dan Hamdani mendapatkan peringkat yang ke-20 se-Asia Tenggara. Tentu meskipun tidak masuk 3 besar, akan tapi skala kompetisi ini adalah skala Asia Tenggara dan masuk 20 besar, tentu itu juga merupakan bagian dari pencapaian yang patut dibanggakan oleh
keluarga besar SMAN 1 Jonggat. Kemudian prestasi yang dapat diraih secara membanggakan oleh peserta didik atau siswa SMA 1 Jonggat tahun ini, yaitu pencapaian Masari Inong Tanawuran yang berhasil menjadi juara 1 speech contest tingkat nasional, yaitu lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Hamka Jakarta. Selanjutnya, prestasi yang juga membanggakan di bidang olahraga non-akademik, yaitu juara 1 prestasi lomba pencaksilat tingkat kabupaten. Ini cukup membanggakan karena Novitasari meraih juara 1, begitupun juara 2 juga diraih oleh peserta didik asal SMA 1 Jonggat untuk lomba pencaksilat tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Begitupun untuk juara 3 itu diraih oleh siswa SMAN 1 Jonggat atas nama Hairuman. Jadi tiga-tiganya itu diraih oleh siswa SMAN 1 Jonggat, dan patut kita berbangga karena untuk pencaksilat sudah bisa menunjukkan prestasi-prestasinya tidak hanya tahun ini tapi juga tahun-tahun sebelumnya, karena pencaksilat adalah salah satu ikon olahraga prestasi yang menjadi kebanggaan SMAN 1 Jonggat. Kemudian di awal tahun juga, tepatnya pada bulan Februari, SMA Negeri 1 Jonggat juga berhasil meraih juara 1 volleyball se-Pulau Lombok yang dilaksanakan di SMA 8 Mataram. Kemudian salah satu capaian yang patut dibanggakan pada bulan lalu, SMA Negeri 1 Jonggat dapat melaksanakan kegiatan pojok ekspresi sebagai salah satu program unggulan dari dinas, di mana pojok ekspresi ini dilaksanakan setiap pekan di Dinas Dikbud. Akan tapi SMA Negeri 1 Jonggat berinisiatif menyelenggarakan pojok ekspresi secara mandiri, dilaksanakan di sekolah dan sekaligus yang dirangkai dengan peresmian Taman Literasi SMA 1 Jonggat, sehingga pada saat pelaksanaan peresmian Taman Literasi dilanjutkan dengan kegiatan pojok ekspresi yang dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Haji Aidi Furqan MPD. Jadi ada dua kegiatan sekaligus, yaitu peresmian Taman Literasi, kemudian kegiatan pojok ekspresi, dan kemudian kegiatan tersebut diakhiri dengan apresiasi dan pemberian penghargaan kepada SMAN 1 Jonggat. Baik, demikian gambaran tentang profil, tentang bentuk pelayanan, tentang kemudian penampilan, dan terakhir adalah tentang pencapaian prestasi SMAN 1 Jonggat. Demikian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.